Oke, ya, halo teman-teman. Ini sedikit, mm, ya, mumpung lagi ada waktu singkat, kita membahas Hermes Agen. Cuman kalau detail Hermes Agennya gimana, eh, dalam bahasa simple, ya ini seperti open cloud, cuman bedanya dia ada kemampuan namanya improvement, self recursive improvement, di mana dia bisa belajar dari kesalahan segala macam. Dan fitur-fitur lainnya ada cron, ada macam-macam. Cuman yang menarik adalah ada terminologi, nggak tahu baru atau enggak, tapi buat saya ini baru, namanya The Art of Loop Engineering. Ini langsung dari LangChain. Jadi apa sih ini sebenarnya adalah stacking loop, atau apa, kalau di sini tuh loop yang ditumpuk agar apa, sebuah model agen agen AI itu bisa bekerja lebih efisien. Jadi contohnya di sini dia ada request atau input user, lalu ke model, dari model dia menggunakan alat atau tools, itu biasanya kayak execute, terus melakukan to do, klasifikasi segala macam, ada lah beberapa tools. Bahkan kayak game Genma 4 itu udah include sama web search kayak gitu-gitu. Jadi gini, dia melakukan model, mendapat request misalnya buatkan saya website, dia akan memanggil alat-alat yang biasa dia pakai untuk membangun website. Misalnya ini juga ntar include, misalnya ada skill front end, skill back end. Skill itu adalah apa namanya, skill pengetahuan yang digunakan oleh model untuk, oh gimana sih cara gue bikin front end, gimana sih cara gue bikin back end, cara gue untuk memahami fungsi-fungsi data Python. Itu di sini diakses melalui tools, dan ketika udah, ya udah selesai. Nah, ini loop yang kedua, verification loop. Jadi setelah ada agen tadi, hasilnya itu dilakukan apa, grade, dilakukan penilaian. Terus kalau dianggap misalnya kurang baik atau kurang bagus informasinya, masih ada yang kurang nih kayaknya, gue belum punya informasi mengenai apa, membuat database. Nah, akhirnya si model menggunakan kemampuan tools untuk memanggil fungsi, misalnya web browser atau web search atau segala macam, atau tadi membaca skill tentang misalnya pembuatan database kayak gimana, lalu hasil dari penggunaan alat itu kembali ke apa, model, langsung memberikan hasil begitu. Ini juga kayak LLM tuh sebagai judge. Nah, selanjutnya event driven loop, one most important part of agent development, integration layer connecting agen kamu dengan ekosistem yang bisa berjalan secara background. Jadi dia continuity terus berjalan di belakang. Apa sih yang terdapat di sini? Yang tadi setelah dia dapat koreksi, oh akhirnya dia melakukan sistem update-nya kemana? Update-nya balik lagi ke trigger ini, masuk ke dalam model. Di model itu dia kan, kalau kita lihat misalnya di bagian sini ada plan and draft change. Nah, draft change-nya itu setelah dia lihat, oh informasinya ternyata ada info baru nih. Info barunya adalah kalau mau bikin dataset begini gini gini, mau bikin database begini begini gini, kalau MySQL begini begini begini. Oke, akhirnya dia terjadilah event driven loop itu, memulai lagi di sini, masuk ke model melakukan apa, perubahan terhadap draft perencanaan dia. Oke, sekarang kita rencanain nih bikin database itu gimana caranya, to-do-nya kan biasanya gitu tuh. Baru dia lakukan tools untuk memanggil
misalnya eksekusi komen, melihat misalnya MySQL-nya sudah terinstall apa belum. Kalau belum misalnya dia melakukan penginstalannya bagaimana, ntar dia misalnya menggunakan web search untuk bisa menginstal. Begitu seterusnya, hasilnya keluar dilakukan grading lagi, sistem update. Ternyata misalnya kita sudah selesai di tahap pembuatan database nih, thread gini kan. Nah, yang terakhir adalah high hill climbing loop, ya dia mendaki lah. Nih dia dia diargumentasikan sebagai yang most important, dimana ini yang self recursive learning, dimana dia belajar untuk dari loop 1, loop 2, loop 3. Ternyata pembuatan dataset begini ya. Jadi dia naik. Jadi di sini dia tujuannya men-tracking apa yang sudah terjadi, kesalahan yang sudah ada. Jadi dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu yang kalau di Hermes itu makanya dia kadang-kadang bisa bikin skill yang secara otomatis untuk menjawab gap yang terjadi gitu. Makanya di sini disebutnya harness improvement. Harness improvement itu apa? Kita cari aja. Harness improvement. Harness. Mana sih tadi? Harness. Sorry. Harness. Biasanya dijelasin di sana. Scaffolding tools, prompt and memory that's wrap large language model. Jadi intinya dia scaffold itu yang kupahami adalah perbaikan lah, kayak melakukan perbaikan gitu-gitu. Ini menggunakan alat, promptnya diperbaikin dan memorinya. Jadi 3 nih pemanggilan alatnya diperbaikin. Lu kalau butuh ini manggilnya ini bro. Terus prompt yang terjadi di dalamnya tuh misalnya abis bikin dataset, konfirmasi untuk dilakukan testing. Nah itu makanya di sini disebutnya juga ada self improvement, itu salah satunya harness agent tuh begitu. Harness agent, teman-teman mungkin bisa lihat harness agent itu di webnya dia. Bentar, harness, biar kita sebenarnya nggak jauh banget sih. Hermes agent. Nah yang jadi masalah kalau misalnya open cloud, dia nggak kayak gini. Open cloud itu dia nggak ada self studyingnya atau self improvementnya dan segala macamnya. Ini Hermes agent. Promosi. Ya di sini teman-teman bisa baca, ada blognya, ada apa segala macam, rilis barunya segala macam. Salah satunya tuh harness. Mungkin biar lebih ini, kayaknya harness agent yang asli nggak kayak gitu websitenya deh. Cuman Hermes agent. Dia bisa dipasang di Docker atau native langsung di komputer teman-teman, Mac ataupun Windows. Nah ini yang benar sebenarnya. Yang tadi palsu jangan di ini ya. Salah itu. Nah ini yang asli. Harness agent nurseresearch.com. Nah sini teman-teman bisa baca dokumentasinya segala macam. Self improvement. Nih self improvement, dia sudah memberikan tutorial lah gimana teman-teman bisa menggunakan self improvement. Dia ada Kanban untuk mengecek, men-tracking apa aja sih yang telah dia lakukan. Ada sub agent delegation, jadi membuat sub agent yang mengerjakan ada beberapa kayak kita kerja di kerjaan gitu, ada beberapa kerjaan yang dikasih ke bagian masing-masing gitu. Nah ini sub agentnya di sini gitulah.
Sekali lagi nyarinya di hermesagent.resourceresearch.com ya. Nah, dan apa yang saya perbuat adalah saya menggunakan model berbasis lokal Qwen 3 DeepSeek Flash. Itu adalah Qwen 3 yang dimana data pelatihannya itu atau dataset pelatihannya didapat dari usernya itu melakukan pertanyaan kepada DeepSeek versi 4 Flash MTP atau MTP itu MTP token. Nah, ini adalah token multiple token apa gitu saya lupa. Mari kita cari aja. MTP token multiple token LLM. Multiple token prediction. Itu di DeepSeek, di Qwen ada. Nggak kayak next token prediction, dia nih mensimulasi a single forward pass rather than generating sequentials. Jadi dia memprediksi apa yang kalimat kata apa atau token apa yang muncul daripada melakukan sequence. Berarti dilihat dulu dilihat token sebelumnya kayak gitu. Bisa teman-teman bacalah, atau mungkin penjelasan saya kurang ya silahkan. Jadi itu apa yang saya lakukan. Yang saya lakukan menguji coba dengan model 9B ini. Saya buat dulu skill loop engineeringnya. Saya menggunakan menggunakan mana ya penyedia, bukan di sini, pelacakan kota, statistik penggunaan. Saya menggunakan open code free DeepSeek. Nah, ini digunain sama saya buat ngebangun skill dari bagaimana kita menerapkan loop engineering tersebut. Jadi kalau dilihat dari Cloud Code sendiri, yang buat Cloud Code bilang Cloud Code jangan saya tidak akan melakukan prompting lagi pada LLM karena dia udah desainnya kan tadi kita lihat bentuknya adalah loop. Harus buka X. Tidak niat. Kalau nggak salah itu dia tulis di Twitter lah. No, Boris Cherry. Just write a loop. Jadi kita buatnya loop. Bisa dibaca di Reddit apa segala macam. Ada link-nya ini dari Uttam Gupta segala macam, teman-teman bisa lihat lah. Kita lanjut. Setelah mendesain skill tersebut,
Nih dia membaca skill loop engineeringnya, dia sudah akhirnya dia menunjukkan. Nah seperti yang ini konfigurasi tambahan ya, saya membuat konfigurasi memori. Lagi-lagi ini kan karena model berbasis lokal dan juga kecil, jadi komputasinya harus sangat-sangat efisien. Makanya di sini dia tetap bisa menghandle token yang besar. Kalau misalnya masuk sebagai input window context, jadi sekitar misalnya 262.000 token, ribu token itu masuk sebagai input konteks, dia bisa memprosesnya. Terus secara itu ya kalau nggak terjadi begitu, setelah begitu dia akan juga bisa memahami percakapan-percakapan pada session tersebut sebanyak 262.144 token. Nah ini masih kasar juga, masih kita uji coba. Jadi akan membentuk jaringan memori yang akan membuat model tuh ketika dia lupa dia bisa mengingat, oh yang sebelumnya gue lakukan apa ya, yang sekarang gue lakukan apa ya, seharusnya selanjutnya ngapain ya. Terus ini bawaan dari Hermes Agent tentang review code apa segala macam. Oke. Dia dapat semuanya. Jadi ya bisa kata dia. Nih ada di sini namanya Hermes Agent Skill Authoring. Ini nih rata-rata, bukan rata-rata sih, memang dari bawaan dari Hermes Agentnya. So di sini saya minta dia buat bikin website apa segala macam. Ini makan waktu sejam 30 menit lewat. Ya saya belum pernah nyoba benar, tapi menurut saya dengan apa yang sudah terlihat di sini sudah oke banget daripada ngoding lewat LLM lama cpp web user interface. Nah web UI-nya gitu ya, ini lebih kompleks lah. Dia bisa nulis database dengan begini. Terus dia ini prosesnya 1 jam lebih dan dia berlanjut terus hingga ya pada akhirnya dia merasa ya udah selesai tuh. Dia to do plan-nya di update, kan loopingnya seperti itu kan. Kayak gitu. Nah di sini baru deh sempurna verifikasi. Ya barang-barangnya sih udah ada bener, cuman belum kita jalanin karena ya harus melakukan penginstalan segala macam. Tapi ini menurut saya sudah kemajuan yang cukup besar dari pengalaman saya melakukan coding dengan LLM LLM lokal yang punya keterbatasan window konteks, punya keterbatasan penggunaan parameter dan segala macam. Ya ini udah, bahkan dia memberitahu bahwa di opt.hermes itu opt/hermes itu nggak bisa ya, karena itu memang sistem utamanya Hermes dalam konfigurasi dalam konfigurasi penginstalannya pada Docker. Jadi kita bikin dua mount file, yaitu app data sama ya si Hermesnya itu sendiri gitu. Jadi semoga penjelasan singkat saya tentang overview ya mengenai Hermes ini udah ya paling tidak membuka teman-teman cakrawala bahwa ada namanya loop engineering dan itu worth it banget buat dipelajarin. Dimana ketika loop engineering ini udah didesain, berarti tinggal apa yang kita lakukan tuh tinggal dimasukkan ke dalam proses loop aja. Misalnya karena loop engineeringnya sudah didesain, coba cari informasi tentang Indonesia seminggu belakangan. Saya punya misalnya emas, ya ini jangan dipercaya tapi bisa jadi studi case dimana saya punya emas segini, ngeliat dari kondisi seminggu belakangan kira-kira worth it gak nih buat beli gitu. Ntar dia akan melakukan loopnya tadi prosesnya, loop engineering itu gitu, dimana ya semua 4 proses loop yang ditumpuk ini berjalan seperti ya. Berarti kalau bisa ini juga perlu human input ya buat mengkoreksi segala macam. Nah ini yang belum dalam praktek tadi tuh belum tercover gitu, dimana kita khususnya saya bisa menaruh loop human in loop yang tepat gitu. Jadi kita bisa mengkoreksi dulu apa yang dia lakukan gitu. Jadi gitu. Nah
Nah, ya kita mulai dari awal ya, dari agentnya kita buat penutup jadi loop engineering, atau kalau bahasa saya itu rekayasa yang berputar, looping memutar, rekayasa memutar. Model melakukan action, yaitu pemanggilan tools yang dimanfaatkan, hasilnya diobservasi, keluar hasilnya dilakukan proses grading, proses menilai apakah udah cukup atau belum, balik lagi ke model. Setelah itu dia arusnya sama, ternyata di grading udah cukup, lakukan sistem update, di mana sistem update itu men-trigger terjadinya pembuat event baru, di mana dari event baru itu akhirnya dia membuat to-do list-nya ditingkatkan atau mekanismenya diperbaiki dalam model ini melakukan perencanaan, dan akhirnya berakhir pada engine analysis. Jadi agen melakukan tracing untuk agar dia mana tadi bahasa harness improvement. Nah, untuk dia bisa mempelajari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahannya gitu. Kalau di Hermes bahkan dia bisa melakukan update terhadap skillnya. Jadi dia semakin Anda gunakan, semakin dia terlatih, semakin dia lebih baik lah. Kalau itu bisa saya rasakan sih, manfaat self improvement itu benar-benar kerasa ketika misalnya Anda menggunakan model-model yang ukurannya besar seperti DeepSeek versi 4 ini. Kalau yang lokal ya agak susah ya kalau mau menerapkan loop engineering dari dasar. Jadi ini bentuk overview dari loop engineering itu bisa ngeboost model lokal lah ibaratnya. Ya tapi waktunya lama banget sih, 1 jam 30 menit lebih, 1 jam 40 menit gitu. Jadi tapi ya gitulah teman-teman. Makasih ya sudah mau mendengarkan bacotan saya. Obrolan saya, sorry juga jarang upload karena ya ada kesibukan. Nanti kita berbagi lagi. Terima kasih.